kembali lagi bersama saya Vesa di Think Tank Talk. Nah, tadi kan kita udah membahas banyak sebenarnya ya tentang Kak JW dan juga tentang The Kick Band-nya. Nah, kalau untuk kakak sendiri, kan kalau di Jogja ini banyak banget ya musik gitu. Ya. Perkembangan musik di Jogja nih. Nah, itu gimana menurutnya Kak JW perkembangan musik di Jogja Masa sekarang? depannya gitu ya? Masa depannya, iya benar. Menurutku sekarang lebih sih, lebih terang benderang ya, Jogja dan Jawa Tengah. Karena mungkin itu efek dari kami dan Jeblok kemarin. Jadi kami dan Jeblok kemarin kan ribut di Twitter kan. Itu pikir semua media di Jakarta itu kami memang beneran musuhan. Padahal ya musuhan. Terus mau nggak mau media Jakarta akhirnya cari tahu band-band di bawah, maksudnya band-band yang akhirnya turunannya The Kick dan Jeblok gitu loh. Terus akhirnya menemukan The Skid dari Solo. Terus Melting juga lagi rame banget, band dari Gunung Kidul tuh. Terus di Sleman ada Los Santos, Sukatani, kan jadi naiknya tuh bareng kami, Sukatani, Dongker, Jansen. itu bareng atau di bawahnya kakak sih Itu munculnya? Siapa yang band-band kayak ya kalau yang di bawah The Kick banget tuh yang jelas The Pill dan The We Rock gitu. Terus di skena makanya aku berani pede sekarang bikin skena Kota Gede dan Mataram Wave tuh skena yang lebih lebar gitu loh. Lebih lebar. Mataram Wave tuh mencakup Solo, Klaten, Jogja. Gede ya? Ada The Kick, ada Jeblok, ada Skid, ada The Pill. Kami pengen cari yang Semarang tapi belum menemukan relasi. Aku yakin kok kalau ada ledakan besar di Jawa Tengah, Jakarta tuh mau nggak mau tetap kepo dan nyari-nyari gitu. Jadi bukan kami yang tiba-tiba menawarkan diri ke sana gitu. Ya aku ngeband mas, tolong ajakin aku di Synchronize dan Pestapora. Kayaknya nggak worse kayak yang model-model kayak gitu. Ya udah bikin ledakan aja di Jawa Tengah dan di Jogja gitu. Terus tahu bahwa kami juga band yang dipertimbangkan. Mau nggak mau mereka pasti bakal mengajak band-band dari Jawa Tengah ataupun DIY gitu. Berarti kemarin tuh sebenarnya pas ada permasalahan malah sempat agak jadi tambah naik ya kak? Iya, karena Jakarta kan suka keributan. Iya sih, pastinya. Kami dulu jadi akhirnya kami ledakkan sekalian di event Arjok. Jadi itu? Big City Noise tuh invasi di Arjok. Terus kami dikasih kesempatan untuk bikin panggung. Nah kami pentaskan tuh The Kick dan Jeblok setelah peristiwa Tweet War. Jadi sebelum pentas Arjok kami memang menggodok lewat Tweet War gitu. Dan ternyata Arjok kewalahan melihat penonton kami. Itu tuh kami tuh sempet disepelein loh kayak ini beneran bawa 5 band terus di panggung yang segede ini. Terus kalian memilah randonnya kayak gimana, nanti penontonnya kayak gimana gitu. Jadi pihak Arjok tuh sempat meragukan kami gitu. Pas di hari H itu ada penonton yang nggak bisa masuk. Sampai ya saking penuhnya. Dan itu jalan depan JNM tuh emang sampai ditutup buat parkiran full gitu. Iya itu. Itu banyak yang nggak bisa masuk gitu. Nah itu membuat Pestapora dan Synchronize tuh kayak wah cing, ini 2 band baru loh. Terus bisa membuat orang berkumpul sebanyak itu. Dan serame itu di Twitter kan kami ribut terus ya dulu. Sampai sekarang nggak? Iya sih. Terus yang bisa menangkap rivalitas kami itu Synchronize. Jadi Synchronize itu bikin panggung yang Jeblok dan The Kick harus manggung bareng gitu. Oh, oke. Itu sebel banget sih aku. Maksudnya kenapa harus berbagi panggung, terus kenapa harus memilih 3 lagu? Kan kalau satu panggung 2 band kan harus memilih lagu yang krusial banget. Kami cuma dapat jatah 3 lagu. Terus 1 lagu cover Jeblok. Males banget yang itu. Terus ya kami belajar toleransi, kami jadi ngobrol, terus kami sharing kru juga kan itu. Kalau itu kan seru. Untuk band banyak kan udah lumayan gede kan. Nah kalau untuk yang band-band yang baru-baru nih, apalagi khususnya di Jogja ya, menurutnya Kak JW itu mereka bakalan dapat peluang seperti itu juga? Iya pastinya, karena The Pill, We Rock, Los Santos, band-band yang bermunculan hari ini tuh mereka lebih peka terhadap
audiens, terus pasar, terus marketingnya gimana gitu loh. Terus sekarang tuh media tuh banyak, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada dan mereka tuh langsung mendapat circle yang baik menurutku. Dapat kenalan media, terus support dari teman-teman juga bagus. Jadi menurutku sekarang lebih peluangnya lebih gede sih band-band kayak The Pill, We Rock, terus Los Santos, terus teman-teman yang sekarang baru saja ngeband gitu. Lebih nganu nggak sih Kak, kalau untuk zamannya sekarang lebih merangkul ya untuk kakak-kakak yang The Kick ini yang udah mungkin stepnya di atasnya, ngasih tempat tadi. Mungkin bukan ngobrolin atas bawah lagi yo, kayak aku kadang menganggap Los Santos, The Pill yang baru merilis tetap sama karena kami tetap sama-sama berkarya juga. Kan aku dari dulu sebenarnya juga nggak seneng juga soal senioritas gitu loh. Makanya aku tetap belajar sama Genzi tadi loh. Karena ngapain senioritas tuh kayak naif sih menurutku. Tadi aku ketemu The Pill walaupun Lukman lebih muda dari aku, ya aku tetap belajar dari dia gitu. Kadang lebih fresh pikiran orang-orang hari ini. Kalau untuk dulu kan mungkin kalau orang-orang menikmati lagu tuh cuman dari radio atau harus datang langsung, dan itu pun mungkin kalau acara-acara dulu sering nggak sih Kak, tetap rame ya? Kalau dulu tetap rame banget. Aku dulu nonton konser dulu di alun-alun yang sebelum dikasih pagar. Itu full loh dulu. Tapi kalau untuk saat ini kan pasti beda banget. Ada nggak sih mungkin perbedaan cara menikmati musik zaman dulu dan sekarang gitu? Zaman dulu apa ya? Cuman mungkin lebih beda di ini nggak sih ya Kak? Radio sama langsung doang. Kalau sekarang kan ada Spotify gitu sih. Menurutku perbedaan antara mendengarkan dan melihat konser gitu, Bu. Perbedaannya mungkin jelas beda ya. Karena Spotify jelas musik yang dibikin rekaman yang bisa diotak-atik gitu. Ketika kamu live tuh kamu bakal seneng karena kamu dapat energi performernya. Terus kamu juga melihat sisi kemanusiaannya ketika salah chord gitu. Kan berarti manusia banget nih salah chord. Terus kamu bisa melihat panggung yang bagus, lighting, visual, terus yang paling utama campaign-nya sih. Kamu nggak bakal dapat campaign-nya kalau di Spotify. Gitu. Kalau kamu di panggung, kamu bakal dapat campaign, kamu bisa bacotin langsung band itu. Tapi ada nggak cara untuk mempromosikan musik gitu lewat apa? Tapi itu kan kalau Spotify lumayan jadi mempromosikan nggak sih Kak? Sekarang yang paling worst menurutku TikTok sih. TikTok? Setelah tak lihat-lihat ya. Kalau malah dibanding Spotify, SoundCloud gitu? Spotify karena kadang tergantung algoritmamu juga kan. Yes, kalau kamu dengerin musik-musik pop, mungkin rekomendasinya ya band-band pop juga gitu. Kamu tidak bisa tiba-tiba menemukan Sukatani gitu. Iya sih. Akhirnya kan kalau TikTok kan algoritmanya misal kita suka jeblok gitu kan. Hal yang deket banget sama jeblok yang bakal keluar gitu. Iya. Termasuk bandku, Sukatani, Dongker gitu. Kalau TikTok sama YouTube nih? YouTube lebih. Aku biasanya ke YouTube kalau lihat live streaming gaming gitu sih. Oh gitu. Kalau daripada musik ya. Nah, kalau aku lebih suka YouTube tuh lihat dokumenter atau orang live Winda Basudara gitu, game. Tapi kan kalau YouTube, kalau orang-orang dengerin musik kan sering banget di YouTube nggak sih Kak? Ya mungkin, Genzi itu. Genzi itu mendengarkan musik di YouTube. Aku baru tahu karena katanya resolusi apa ya? Audionya lebih bagus ya katanya. Iya, itu mungkin. Karena aku sendiri YouTube sih Kak kalau musik gitu. Oh kamu? Aku YouTube. Ya Spotify jelek sih kalau sinyalnya jelek ikut jelek musiknya. Sama kalau nggak premium kan agak susah. Benar. Tapi kalau The Kick sendiri itu ikut mainan TikTokan gitu nggak sih? Tapi TikTok tapi nggak velocity. Oh nggak velocity? Enggak. Cuman cuplikan musik gitu atau konser. Lebih cuplikannya sih di belakang panggung sih. Kegiatan kami di belakang panggung. Berarti kalau semisal promosi musik itu di TikTok tuh lebih di backstage-nya kayak gimana? Sebenarnya. Atau karyanya nanti di Spotify atau YouTube? Biasanya FYP The Kick tuh malah rekaman dari teman-teman, bukan dari The Kick. Oh iya. Gitu.
Berarti malah kebanyakan dari orang yang dia merekam mungkin pas pentas gitu. Instagram juga ngaruh nggak Kak untuk promosi? Instagram sangat ngaruh kalau ketika kita banyak aktivasi. Maksudnya kerjasama dengan siapa gitu kan. Jadi kalau story dan feed tuh jangan sampai satu hari berhenti gitu. Oke. Kalau berhenti itu tandanya kayak nggak ada apa-apa, nggak ngapa-ngapain aja. Lumayan juga kalau semisal bisa kayak collaboration sama akun lain gitu kan Iya. ya Kak? Bisa dengan media, kadang kalau kamu misal satu brand nggak ada panggung, ya udah kolaborasi merchandise saja dengan brand atau dengan seniman. Nah ini gebrakan baru makanya yang tadi. Ya banyak jalan, banyak jalan untuk menerbangkan band tuh banyak banget. Nggak harus sering manggung sebenarnya. Kalau untuk perkembangan musik di Jogja ini kan sekarang gede banget kan Kak. Gimana untuk menjalani persaingan ini nih biar tetap bersinar gitu? Kalau menurutku sih nggak cukup ya kayak lagu bagus tuh. Kayak harus mempunyai satu karakter lah di band tuh. Kamu bisa hanya menemukan ini di The Kick gitu. Tidak bisa menemukan seperti ini di The Kick. Harus ada sisi yang otentik gitu loh. Kalau sekedar musik dan kamu tidak bersosial pun sebenarnya tidak kemana-kemana juga. Jadi banyak band-band yang memang karyanya bagus tapi dia tuh nggak kenal sama media, tidak pernah datang menonton musik. Menurutku peluang dia dapat panggung juga bakal nggak banyak gitu. Berarti walaupun manggung tetap The Kick ini lahir di jejaring, di kolektif yang pasti bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang baru gitu. Terus tiba-tiba aku dulu random banget sering ketemu orang, terus ngobrol, aku bilang aku punya band, aku habis rilis ini. Ternyata orang ini punya brand, bikin festival, terus aku diundang. Jadi band tuh sekarang harus punya jejaring yang baik menurutku. Dan harus punya rasa kepo terhadap banyak orang, pengen kenalan dengan banyak orang. Terus yang jelas punya sisi karakter yang mau dijual sih menurutku. Kalau sekedar secara main musik bagus, menurutku semua orang bisa main musik bagus sih. Iya sih. Bahkan menurutku musik The Kick itu bukan musik bagus sih. Tapi punya karakter. Nah, begitu. Jadi orang tuh pasti tahu nih, The Kick, ini The Kick banget nih. Nah, kayak gitu ya. Iya, begitu Dan sih. berarti secara nggak langsung juga kalau semisal suka ngobrol gitu tuh kayak mempromosikan band kita nih, tapi secara langsung gitu nggak sih Kak? Iya. Dan itu lebih menjaga ini ya, kekeluargaan. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan ke orang-orang gitu. Dan biasanya kalau aku diundang ke festival, misal festival seseorang gitu, pasti dapat teman baru juga habis langsung situ. Pasti dapat panggung baru juga pasti dari situ. Dan dapat audiens baru tentunya. Jadi untuk bersaing sebenarnya clue-cluenya udah banyak banget sih. Ada tipsnya nggak Kak? Tipsnya ya bikin lagu bagus, tetap berjejaring, terus tetap relevan dengan isu-isu hari ini. Itu, nah kalau misalnya lagi ada isu kayak sekarang nih, nah terus kakak bikin lagu itu bakalan menurut kakak lebih berpeluang untuk meledak gitu nggak lagunya? Kadang kita juga nggak bisa maksain ya. Misal sekarang lagi ribut soal TNI, terus aku bikin lagu soal TNI, ada potensi meledak, ada potensi enggak. Bahkan Sukatani kemarin meledak kan sebenarnya lagu itu udah lagu lama. Iya sih. Baru rame karena memang dikasuskan aja kan sama orang. Jadi aku tuh nggak pernah bisa menilai lagu yang bakal viral atau lagu yang bakal laku gitu loh. Lagu tuh selalu pakai, itu namanya pulung atau apa ya, pulung tuh namanya, keberuntungan menurutku. Aku juga selalu kalau bikin album gitu tidak bisa memprediksi lagu mana yang bakal jadi hits gitu. Iya sih. Semua akan dibalikan lagi kepada penonton akhirnya. Kalau menurutnya Kak Jiwe nih, ada nggak sih wadah untuk tempat band-band baru berkembang gitu di Jogja tepatnya? Ada. Event tahunan di Jogja itu ada namanya Jogja Record Store Day. Jogja Record Store Day itu biasanya di April. Jadi 1 tahun sekali dia adalah kayak bazar tapi rilisan fisik gitu. Kaset, CD, terus vinyl. Terus di situ biasanya ada spinning session. Biasanya kalau ada yang punya koleksi vinyl, kalian bisa ngeplay di situ lah. Terus biasanya ada hearing session. Hearing session tuh biasanya band-band baru yang habis rilis tapi belum memasarkan lagunya di Spotify. Jadi didengarkan bersama aja dulu. Terus dikomentarin bersama aja dulu gitu.
Dulu aku juga pernah dulu hearing session, Jeblok juga pernah. Di situ. Terus biasanya ada pameran kolektifnya, pameran arsip gitu. Pameran arsip kolektif Jogja dari dulu sampai sekarang. Terus biasanya ada live musiknya, ada gigsnya biasanya. Kalau itu dibalik yang bikin acara itu tahu nggak sih Kak itu siapa? Mungkin itu orang musisi juga atau cuman? Itu kolektif dari pedagang-pedagang rilisan fisik di Jogja sih. Dan biasanya dibantu kolektif Jogja dan media biasanya. Besok ini April di Pasar Pujokusuman. Pujokusuman. Tanggal 12-13. Pasti banyak band-band baru yang hearing session dan merilis rilisan fisiknya di situ. Nah, kalau semisal menurut Kakak sendiri, kalau yang udah terjun di situ tuh, itu nanti dia bakalan berani keluar manggung nggak? Pasti kalau dia mau ngomong dengan banyak orang di situ, pasti dapat, insya Allah dapat relasi lah. Iya sih. Soalnya sebenarnya beberapa gigs di Jogja tuh udah mulai kehabisan talent gitu. Kayak ini siapa lagi yang main ya? Jadi sering band yang main terus gitu loh. Sebenarnya masih banyak panggung-panggung yang cari band baru sebenarnya. Kalau Kak Jiwe sendiri mau nggak ngasih wadah gitu? Atau pernah nggak memberi wadah buat teman-teman yang baru muncul, band baru muncul? Sampai sekarang masih di Big City Noise Club. Big City Noise. Kalau ada aktivasi tour dari band luar kota, biasanya band-band yang habis rilis aku ajak main pasti. Kalau saat ini, itu Kak Jiwe itu ada project baru nggak buat fans-fansnya gitu? Kami sedang menggarap 2 lagu untuk maxi single. Sebenarnya bukan lagu baru ya, tapi merekam ulang 2 lagu yang ada di Rangsang, tapi format beda lah. Musiknya bakal beda banget. Itu mungkin dirilis di tahun ini. Terus kami juga mau merilis merchandise di Record Store Day. Terus kami juga sedang kompilasi dengan 4 band. Cluenya adalah band Bogor, band Bandung, band Klaten, dan Jogja adalah The Kick. Itu masih rahasia? Kompilasi, ya. Kompilasi akan dirilis dengan vinyl insya Allah. Begitu sih, itu aja sih, masih rahasia banget. Itu buat fans-fansnya ini. Temanku juga termasuk soalnya Kak, banyak yang suka sama The Kick. Oh, temenmu. Kamu ya nggak? Aku cuman tahu-tahu aja sih. Ayolah, sekali-sekali lah, nonton lah. Aku pernah nonton. Di mana? Di Cari Pop. Yang kemarin? Atau yang di Asram Edupar? Di Asram aku nggak ikut. Oh, ada lagi Pak beberapa kali aku juga lihat, cuman kan nggak yang sampai bisa ngobrol kayak gini nih. Sekarang kan jadi tahu. Dulu ya itu taunya kan itu band bola. Iya, banyak orang bilang gitu. Nah itu dia teman-teman, kita udah bahas banyak banget ya sama Mas Jiwe hari ini, dari pribadinya sendiri, dari bandnya sampai skena musik di Jogja. Kalian semoga bisa merasakan gimana sih membaranya musik di Jogja ini yang nggak pernah padam sampai sekarang loh. Yaudah Mas Jiwe, terima kasih. Sama-sama, aku juga terima kasih. Selalu ya. Amin, terima kasih kamu juga dan teman-teman. Amin. Dukung terus podcast Think Tank Talks dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Bye.